yang melampaui tingginya langit dan dalamnya lautan. Kasih setiamu yang tiada berkesudahan, yang menerima kami dalam keberdosaan kegagalan kami, namun tidak membiarkan kami tinggal dalam dosa. Terima kasih untuk kasih setiamu yang mengubahkan setiap kami dan memberi kesempatan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar menjalani hidup yang Kau berikan. Kami mau belajar menjalani kesempatan baru yang Kau beri. Tuntunlah kami ya Tuhan. Tuntunlah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biar lewat Bible Study malam hari ini, kami semua boleh mengenal kedalaman kasih-Mu, sehingga kami boleh meneladani Engkau di dalam segala hal. Berbicaralah kepada kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang mau belajar sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom bagi kita semua. Senang belajar kembali ya setelah tertunda beberapa waktu, dan hari ini kita belajar kembali. Kita sudah sampai di dalam Yohanes pasal 18. Kita bersyukur bahwa pengajaran Yesus yang inti dimulai dari Yohanes 13, 14, 15, 16 ya. Yohanes 13, 14 itu di ruang atas, lalu Yohanes pasal 15 mereka mulai keluar ke taman ya, mereka melewati lembah Kidron, lewati pokok anggur dan sampai di taman Getsemani. Yesus mengajar tentang doa. Nah, gitu ya. Dan setelah selesai berdoa, kita sampai di Yohanes pasal 18. Nah, ini menarik. Mengapa? Kita tahu sama-sama bahwa Injil itu adalah kitab dikatakan sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena mencatat peristiwa yang sama, tokoh yang sama, tapi dari pola pikir orang yang berbeda. Menariknya doa Yesus di dalam Yohanes 17 itu hanya dicatat oleh Yohanes, tidak dicatat oleh Matius, Markus, dan Lukas. Demikian juga beberapa pengajaran yang lain. Dalam Yohanes 13, 14, 15, 16, 17, Matius, Markus, dan Lukas tidak mencatatnya secara detail. Ada 1-2 yang mereka catat. Tapi khusus untuk Yohanes 17, hanya Yohanes yang mencatatnya. Why? Mengapa? Ya, karena banyak penafsir berkata, bahkan kita tahu kisahnya sama-sama, waktu Yesus berdoa, Yohanes ada di sana. Betul? Ada 3 murid yang dibawa, yaitu siapa? Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Dan kita sampai kepada Yohanes pasal 18 hari ini, Yesus ditangkap. Saya beri judul, ditangkap, dikhianati. Dan saudara dengar baik-baik, atau dibuat di situ dikhianati, terus di apa lagi? Disangkal. Wah, ya. Kita lihat sama-sama pelajaran firman Tuhan ini. Kita baca dulu Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Nanti saya akan jelaskan ayat demi ayat karena ada Bible Study ADA, ayat demi ayat. ADA, aku dan Alkitab. Kita menemukan diri kita dalam Alkitab. ADA juga adalah arti dan aplikasi. Yuk kita baca, bangkit berdiri sama-sama. Yohanes 18 ayat 1 sampai 11 kita baca. 1, 2, dan 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada satu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semuanya yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah.
Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menatakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, ini menarik, kita akan lihat sama-sama ada hal yang nanti kita lihat bagaimana Yesus menunjukkan kuasanya dan jarang orang mengkhotbahkan itu adalah sebuah mujizat. Ayat pertama, setelah Yesus mengatakan semuanya itu apa? Pengajaran-pengajaran tadi secara khusus doa Yesus di Yohanes 17. Setelah semua selesai, pengajaran tentang apa? Pokok anggur, perintah saling mengasihi, cerita tentang dunia akan membenci, perintah bagaimana supaya murid-murid bertekun, bagaimana juga Yesus mengajarkan tentang siapa? Roh Kudus, tentang penghibur. Bagaimana Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk mereka bertahan di dalam tekanan, dalam duka cita, dalam penganiayaan. Karena Roh Kudus akan bersama dengan mereka. Dan terakhir, Yesus mendoakan murid-muridnya. Dan dikatakan di situ menarik, bukan hanya untuk muridnya dia berdoa, tapi untuk siapa? Orang-orang yang percaya akan pemberitaan Injil melalui murid-murid itu. Yaitu siapa? Saudara dan saya. Jadi saudara dan saya hari ini adalah bagian daripada doa Yesus di Taman Getsemani itu. Luar biasa ya. Nah, jadi setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Jadi taman yang luas itu, di lembah Kidron ada pokok anggur dan mereka menyeberang. Di situ ada sebuah taman, satu taman. Yohanes tidak mencatatnya, tapi Matius, Markus dan Lukas mencatatnya. Nama taman itu adalah Getsemani. Dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan kita tahu sama-sama murid di sini adalah 3 murid yang bersama dengan Yesus. Yaitu siapa? Yohanes, Petrus dan Yakobus. Murid-murid yang lain mereka melakukan tugas yang lain. Ayat yang kedua, ini lihat. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu. Karena Yesus apa? Sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Jadi ini bukanlah tempat pertama kali para murid datang. Sekalipun hanya dibawa Petrus, Yohanes dan Yakobus, tetapi apa yang terjadi? Kita tahu sama-sama, murid-murid sudah pernah ke sana sebelumnya. Sudah pernah di sana. Karena sudah pernah di sana, maka Yudas pun tahu tempat itu. Jadi menciptakan sebuah kebiasaan. Katakan sama-sama, kebiasaan. Nah, gitu loh. Apa kebiasaan saudara? Nah gitu loh. Dan kita dikenal dengan kebiasaan kita. Bahkan tempat di mana kita biasa pergi, itu adalah menjadi seperti identitas kita. Nah contoh, mimbar ini adalah tempat saya biasa berdiri. Sehingga saudara bisa lihat di kamera. Kalau umpamanya saya keluar dari mimbar ini, saudara tidak lihat di kamera, betul? Betul tidak? Coba kelihatan nggak di kamera? Enggak kelihatan. Karena apa? Keluar dari tempat biasanya. Jadi saudara dengar baik-baik. Ada hal yang biasa kita lakukan dan itu merupakan penanda hidup kita. Itu penanda hidup kita. Tetapi ada orang yang menggunakan hal baik yang menjadi kebiasaan kita, menjadi hal yang bisa menjatuhkan kita. Kenapa saya katakan demikian? Inilah cara daripada iblis. Yaitu apa? Dia mengikuti seluruh gerak-gerik Yesus dan dia tahu bagaimana cara yang terbaik untuk menyerahkan atau untuk menangkap Yesus. Dia tahu caranya, dia tahu waktunya, dia tahu orangnya dan semuanya. Tapi sekali lagi, semua itu tidak akan terjadi kalau Yesus tidak mengatakannya atau Yesus tidak menyetujuinya. Nanti kita akan temukan di bawah.
Karena apa? Dikatakan Yesus yang tahu semuanya itu. Jadi jangan berpikir bahwa pada saat itu Yudas berpikir saya lebih pintar dari Yesus, saya bisa jebak dia, saya bisa lakukan ini, saya bisa bilang sama prajurit, saya bisa bilang tentara. No, 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 no. Dan iblis juga mungkin bertepuk tangan, kita bisa tipu Yesus dan kita bisa sergap dia. Tidak. Sebelum semua itu ada, karena dia adalah Allah, dia yang bisa mengatur semuanya. Makanya lihat apa yang terjadi. Menarik sekali. Yohanes 18 ini Yohanes mencatat dengan jelas Yudas yang mengkhianati Yesus. Kita tahu sebelumnya Yudas itu namanya adalah Yudas Iskariot. Iskariot. Tetapi kita tahu sejak di perjamuan terakhir di Yohanes pasal 13, di situ identitas Yudas mulai terlihat. Dan akhirnya Yohanes tahu siapa Yudas sampai dia berani menuliskan itu, Yudas yang mengkhianati Yesus. Saudara dengar baik-baik. Jangan sampai identitas kita berubah. Berubahnya kepada hal yang negatif. Yudas Iskariot itu artinya, kalau bahasa hari ini, Yudas si pemegang kotak persembahan, pemegang tangguh itu artinya. Karena memang Yudas bendaharanya. Itu tidak salah. Tetapi dengar baik-baik. Yang saya maksudkan adalah jangan sampai identitas kita berubah menjadi ke arah negatif. Lebih bagus Yudas Iskariot daripada Yudas si pengkhianat. Gitu loh. Nah, apapun identitas kita yang baik hari ini, jaga jangan sampai berubah menjadi identitas yang negatif. Itu yang kita pelajari dari ayat yang kedua ini. Ayat yang ketiga, maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Saudara, sepasukan prajurit dari bahasa aslinya ini, saudara kan kalau di Indonesia itu ada peleton, apalagi kompi, nah gitu loh. Nah, di dalam terminologi prajurit Romawi, saya pelajari saudara bahwa ini panjang penjelasannya. Tetapi menariknya, diperkirakan sepasukan di situ, sewaktu Yohanes mencatat itu, kata yang digunakan di sini itu pasukan bukan legion. Kita tahu sama-sama kadang-kadang satu legion, itu yang dikatakan sejumlah orang. Tetapi menarik sekali, yang dikatakan ketika Yohanes mencatat ayat ini, yang dikatakan tentang sepasukan itu, dia ambil katanya speira. Nah speira ini, jadi ada sekelompok pasukan orang Romawi, tentara Romawi itu. Nah dari sekelompok pasukan Romawi itu, yang dikatakan oleh Yohanes di sini yang biasa digunakan oleh orang Yunani di sana pada zaman, bahasa Yunani pada zaman Yesus, speira itu sekitar 200 orang. Sekitar 200 orang. Nah, saudara boleh googling itu panjang sekali, cukup panjang penjelasannya. Ya. Biasanya katanya pasukan itu kalau umpamanya resmi mengurus kenegaraan atau putusan raja yang diutus 1.000 orang. 1.000 orang itu di mana 760 orang pejalan kaki, 240 orang pasukan berkuda. Tetapi kali itu yang dikirim adalah 200 orang karena memang ini bukan situasi perang, bukan situasi politik, tetapi permintaan para imam besar. Jadi sekitar berapa orang tadi? 200 orang. 200 orang untuk nangkap Yesus. Ya. Lihat ya. Nah, menariknya ayat yang keempat dikatakan, dituliskan, maka Yesus yang tahu semuanya yang akan menimpa dirinya. Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya. Saudara masih ingat kita bahas kitab Yohanes sejak Yohanes pasal pertama dan seterusnya sampai Yohanes pasal 18. Berulang kali Yesus ditangkap dan mau dianiaya, mau dibunuh. Yesus selalu bilang apa? Belum waktunya, belum saatnya, betul? Dan Yesus tahu saatnya. Dia tahu segala sesuatu yang akan menimpa dirinya. Itu sebabnya saya katakan tadi, jangan pikir Yudas, saya tahu kebiasaannya Yesus, dia ke sana. Ini adalah momen yang paling cocok untuk menangkap dia. Yesus sudah tahu semuanya.
Dan lihat apa yang terjadi. Ini keren. Ayat ini. Yesus yang tahu semuanya yang akan menimpa dirinya, dia lari, betul? Tidak. Dia justru apa? Maju ke depan. Ini dia. Ini pelajaran yang luar biasa yang kita harus ambil dalam hidup. Ketika engkau tahu ada bahaya yang akan menghantam dirimu, tetapi engkau tahu bahwa engkau berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kehendak Allah, ketika bahaya itu face to face, berhadapan muka denganmu, jangan lari. Seperti Yesus apa? Maju ke depan. Karena kita ikuti gayanya Yesus. Dia maju ke depan. Saya yakin sekali murid-murid itu takut. Tetapi Yesus maju ke depan. Maju dia ke depan. Saya membayangkan betapa gagahnya Yesus itu. Dan dia berkata kepada mereka, siapa yang kamu cari? Oke, stop dulu Bapak Ibu Saudara. Ini terjadi tidak dicatat oleh Yohanes, tapi Matius, Markus, dan Lukas mencatat. Ini terjadi setelah Yesus berdoa bergumul kepada Bapa. Yaitu dia bilang apa? Jikalaulah boleh apa? Lalukanlah cawan ini. Yesus berdoa meminta dan meminta dan meminta. Tapi pada akhirnya dia berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu ya Bapa. Setelah itu terjadi, maka peristiwa ini datang. Jadi Yudas, kita nggak tahu kisahnya. Bisa jadi Yudas dan semua pasukan nggak akan sampai ke sana, nggak bisa sampai ke sana sebelum Yesus selesai dengan Bapa. Sebelum, karena apa? Dia yang mengatur semuanya. Makanya dikatakan mereka datang lengkap dengan apa? Lentera, suluh dan senjata. Mengapa lentera dan suluh? Karena itu tempat gelap. Enggak semua orang tahu tempat itu. Nyebrang sungai lagi tadi. Saudara bayangkan. Jadi kalau bukan karena penetapan Allah, itu enggak akan jadi. Maka dia dengan gagah, dia berkata, siapakah yang kamu cari? Yesus bertanya bukan karena dia tidak tahu. Betul? Yesus bertanya untuk menegaskan mereka. Dari mana kita tahu? Lihat itu ya. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Saudara, kenapa dikatakan Yesus dari Nazaret? Yesus itu ada beberapa julukannya. Satu, Yesus dari Nazaret. Ada juga dikatakan Yesus orang Galilea. Yesus yang dari Bethlehem. Nah, bagi mereka, karena mereka ini adalah bagian dari pasukan Romawi, mereka ngertinya seperti itu, yang dari Nazaret. Tapi kata ini seringkali dipakai orang, Yesus dari Nazaret. Jadi bahasa Inggrisnya the Nazarian. Inilah kata orang yang menjadi kata yang masuk kepada Nazaret, kepada Nasarani menjadi Nasrani. Tetapi kalau kita gali lebih dalam, kalau bahasa Arabnya dikatakan Nasaro, di kitab mereka makanya dikatakan bahwa mereka bergaul dengan Nasaro, orang-orang Yahudi. Tetapi kalau digali lebih dalam, Yesus tidak mau diidentikan dengan kehidupan Nasaro, Nasarani, Nasrani itu. Karena tidak sesuai dengan pola hidup Yesus. Gitu loh. Sehingga sebenarnya kalau saudara bilang saya orang Nasrani, nggak cocok sebenarnya kita. Karena Nasrani itu hari ini menjadi sebuah sekte. Memang lahir dari Yudaisme, tapi sekte mereka ini sudah kebanyakan kiblatnya ke Taurat, tidak kepada Yesus. Jadi hati-hati jangan bilang saya Nasrani. Kalau bahasa mereka untuk menjembatani, boleh. Tetapi saudara punya kesempatan untuk menjelaskan. Paham ya? Nah, nanti lain kali bisa kita belajar tentang aliran-aliran di sekitar kekristenan, ya. Nah, menarik sekali. Dia berkata, ayat yang kelima, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, apa jawabannya? Akulah dia. Berapa huruf? Berapa kata? 2, akulah dia. Oke, stop saudara. Jadi kalau orang berkata di mana Yesus berkata bahwa aku adalah Tuhan, ini salah satu.
memang tidak disebutkan di dalam bahasa Indonesia. Perkataan akulah dia itu sama dengan perkataan 7 perkataan Yesus, akulah, berapa ya? 9? Nah, ada perkataan Yesus, akulah gembala yang baik, akulah pintu, akulah roti hidup, akulah air yang hidup. Semua kata akulah itu seperti ini, akulah dia, itu diterjemahkan dari bahasa Yunaninya ego, eimi, ego. Dan kalau orang Yahudi mendengar akulah dia, itu sama dengan pertanyaan Musa di Keluaran ketika bertanya kepada Allah. Kalau bangsa Israel bertanya siapa yang mengutus aku? Maka Allah berkata, aku adalah aku. Kata aku adalah aku di perjanjian lama sama dengan perkataan akulah dia. Memang kalau orang nggak belajar, nggak tahu, makanya orang itu harus tertulis. Di mana ada tertulis? Makanya harus balas. Di mana ada tertulis juga bahwa Yesus bilang, aku bukanlah Tuhan. Jadi jangan hanya paksa apa yang kau mau. Akulah dia. Nah, saudara dengar baik-baik. Ini menarik. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama dengan mereka. Artinya apa? Yudas sudah menyeberang. Yudas tidak di pihak Yesus. Jadi pada saat itu ada 2 pihak, yaitu pasukan, para imam, orang Farisi, dan satu kelompok lagi Yesus beserta dengan 3 muridnya. Dan Yudas harusnya di pihak murid Yesus, tetapi saat itu dia di pihak siapa? Para pasukan dan orang Farisi. Saudara harus sadar, jangan sampai kita berpindah kelompok, menjadi oposisi terhadap Tuhan. Saudara bisa menjadi oposisi dalam hal politik, tapi jangan pernah oposisi dengan Tuhan. Karena kalau kita oposisi dengan Tuhan, kita salah pilih lawan. Gitu loh. Oke, jadi lihat ya, Yudas ada bersama dengan mereka. Ayat 6. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. Terus apa yang terjadi? Lihat itu. Mundurlah mereka dan apa? Jatuh ke tanah. Saudara dengar baik-baik. Bahasa aslinya ini, waktu Yesus berkata akulah dia, jadi gini. Saudara bayangkan 200 prajurit Romawi yang terlatih. Nangkap satu orang, mudah atau susah? Mudah. Tetapi yang mereka mau tangkap ini adalah Yesus, the Son of God. Waktu dia berkata akulah dia, dia muncul dalam semua keilahiannya, membuat semua pasukan itu mundur dan jatuh. Saudara, mengapa Yohanes mencatat ini mundur dan jatuh ke tanah? Jelas sekali jatuh ke tanah. Matius, Markus, dan Lukas nggak mencatat detail karena apa? Yohanes melihat dengan matanya sendiri bagaimana pasukan yang gagah itu jatuh semua ke tanah. Dengan kemuliaannya. Saudara dengar baik-baik. Nggak ada yang bisa bertahan di hadapan Tuhan. Luar biasa. Saudara masih ingat ada sebuah kejadian di perjanjian lama. Ketika Elia bersama dengan bujangnya. Elisa bersama dengan bujangnya. Mereka didatangi oleh prajurit dan mereka mau ditangkap. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia bilang begini, Tuanku celakalah kita karena pasukan ini akan menangkap kita. Dia nggak bisa lihat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Didoakan, matanya bisa melihat. Saudara tahu apa yang terjadi? Dan dia bisa melihat apa? Malaikat ada di sekeliling mereka. Ini peneguhan yang dipakai oleh Daud dan dialami oleh Daud ketika dia berkata di Mazmur 34 ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang benar dan orang yang takut akan dia dan meluputkan mereka. Saudara tahu apa yang terjadi? Di kitab 2 Raja-Raja pasal 19, saudara bisa baca itu kisahnya. Bagaimana malaikat Tuhan disuruh berperang satu orang, kalahkan 185.000 orang. Bayangkan, satu malaikat berapa?
185.000. Ini berapa? 200. Dan yang dihadapi bukan malaikat, tetapi Tuhannya malaikat. Makanya Yesus gak perlu berperang. Dia hanya ngomong, akulah dia. Kebum. Saya membayangkan ini. Saudara, itu sebabnya perkataan Yesus itu penuh kuasa. Perkatakan Yesus penuh kuasa. Itu bukan hanya kuasa yang bisa dirasakan secara roh saja, tapi secara fisik. Mengapa ketika dia berkata akulah dia, mereka langsung boom, mundur dan jatuh. Karena perkataan Yesus itu, lihat, dia ngomong sama badai. Apa dia bilang sama badai itu? Diam dan jadilah tenang. Perkataan dia. Dia bilang sama Lazarus yang mati, bangkit, bangkit. Dia bilang sama yang lumpuh berjalan, berjalan. Saudara lihat, perkataan Yesus ini semua menjadi kenyataan. Pada saat ini Yesus tidak perintahkan mereka untuk mundur dan jatuh. Tetapi apa yang terjadi? Dia muncul dalam kemuliaannya sebagai seorang raja. Maka semua harus apa? Tunduk dan takluk. Itu sebabnya waktu dia bilang, I am he. Ego, Emi, ego. Yahweh, Yahweh. Kalau dipakai semua kata-kata, boom, mereka langsung jatuh. Dia muncul dalam kemuliaannya. Semua jatuh, tersungkur. Fenomena ini dikatakan bahkan menggugurkan, Yudas. Tidak dicatat, tetapi bagian Petrus, Yohanes, dan Yakobus tidak jatuh ke tanah. Why? Karena mereka berseberangan. Jadi sedang ada hal yang tidak kudus di sana. Dan Allah yang maha kudus dalam kemuliaannya di dalam diri Yesus muncul. Kekudusannya melingkupi Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan kekudusan ini menghantam 200 pasukan itu dan orang-orang Farisi beserta Yudas. Pada saat yang bersamaan, kalau kita di pihak Allah, kekudusan itu akan melingkupi kita. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau kita berseberangan dengan Tuhan, kekudusan itu akan menjatuhkan kita. Jadi pastikan kita ada di sisinya Tuhan. Amin. Pastikan. Ayat 7. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Oke. Ayat 5 berkata, Yesus dari Nazaret. Ayat yang ke-7 berkata, Yesus dari Nazaret. Saya bertanya pada saudara, apakah mereka menjawabnya dengan nada yang sama? Dengan sikap yang sama? Mungkin pertama, siapa yang kamu cari? Dengan senjata, Yesus dari Nazaret. Mana dia? Mana dia? Mana Yesus dari Nazaret itu? Itu loh. Tapi waktu Yesus ngomong aku dan mereka jatuh, saya yakin siapa yang kamu cari? Mereka tahu, Yesus. Yesus yang dari Nazaret. Jangan-jangan kita salah orang ini. Gitu loh. Yudas kau tidak bilang orang ini penuh kuasa. Kita nggak tahu dramanya, paham maksudnya ya? Kegentaran, sama-sama bilang kegentaran. Kegentaran itu akan menakutkan bagi orang-orang yang berdosa. Tapi kegentaran itu akan mendekatkan kita orang yang bergantung padanya. Itu dia bedanya. Ayat 8 jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika ada yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Jika aku yang kamu cari, biarkan mereka ini pergi. Mereka ini siapa? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. 9. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Itu doa Yesus, bahwa tidak ada seorang pun yang akan binasa. Tidak ada, semua yang kau berikan kepadaku, tidak ada binasa. 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu menatakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Saudara, Matius, Markus, dan Lukas tidak menjelaskan ini detail, tetapi mengapa sampai
Yohanes menjelaskan ini dengan detail, bahkan namanya, telinganya, gitu loh ya. Dikatakan di sana telinga kanan. Oke, stop saudara, dengar baik-baik. Kalau saudara masuk ke dalam keseriusan cerita ini, coba ikut saya. Kalau saudara masuk ke dalam keseriusan cerita ini, menurut saudara, saking marahnya Petrus, apakah telinganya yang akan diputus? Kalau dia mau bela Yesus, kan Petrus suka bela Yesus, betul? Belanya bahkan dengan cara yang negatif. Waktu Yesus bilang apa? Anak manusia akan diserahkan, akan mati. Dia tarik, jangan bilang begitu, betul? Bahkan ketika orang-orang bilang apa seperti ini, Yesus berkata, akan tiba saatnya anak manusia diserahkan dan kalian akan tercerai-berai. Petrus bilang apa? Semua kalian akan meninggalkan, tetapi aku sekali-kali tidak. Wah, dia bela, dia jago. Petrus itu bela Yesus. Menurut saudara kalau ada dalam posisi ini, waktu Petrus bela Yesus dengan pisaunya, dengan senjatanya, apakah dia potong telinganya itu Malkus? Tidak. Logika kita akan berkata bahwa Petrus ini sebenarnya ingin bunuh itu Malkus, betul? Tetapi kenapa hanya telinganya? Dengar baik-baik. Kita faham betul bahwa Yesus berdaulat atas segalanya. Dia bisa kontrol Petrus. Petrus memang batu karang. Dia Patros, batu karang yang kecil. Yesus batu karang yang besar. Jadi kau batu karang kecil harus takluk pada batu karang yang besar. Saya belajar betul seberapa emosi pun seseorang, seberapa keras pun hidupmu. Tetapi kalau engkau ada dalam Tuhan, maka niat terjahatmu bisa diubah Tuhan menjadi yang paling kecil. Minor. Betul saudara. Saudara coba bayangkan. Iya ya. Betul. Oh membela. Siapa? Ayo maju. Betul. Dia akan ngomong begitu. Ini kayak lucu banget telinganya. Set. Kayak gak masuk akal gitu loh. Betul gak? Kok telinga gitu loh. Ya minimal waktu bawa suluh gitu tangannya lah diiniin supaya jadi gelap mereka lari. Gitu kan ya. Tapi ini betul nggak? Saudara nangkap bayangan itu ya? Itu buktinya bahwa Yesus tuh berdaulat, dia menguasai Petrus. Gitu loh. Dan nama hamba Tuhan itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Ini menarik memang. Yohanes hanya mencatat ini. Tetapi Matius, Markus, dan Lukas, secara khusus Matius dan Lukas, dicatat bahwa Yesus mendoakan telinganya si Malkus dan nempelkannya kembali. Memang Matius dan Lukas tidak mencatat namanya dengan detail, tetapi yang mereka catat ditempelkan kembali telinganya. Saudara, keren banget ini Yesus. Sudah dalam tekanan, betul? Diancam, dia masih tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Kurang apa lagi Yesus ini, betul enggak? TOPBGT. Betul enggak? Ya. Dia tegur Petrus. Sarungkan pedangmu itu. Sarungkan. Kalau kita baca di kitab Matius dan Lukas dikatakan orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Gitu loh. Disarungkan. Mengapa? Karena Yesus sudah tahu bahwa Petrus tidak akan mati dengan pedang. Petrus mati dengan apa? Disalibkan, terbalik. Jadi dia bukan pedang seperti murid-murid yang lain yang dipenggal. Nah itu loh. Jadi lihat, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Lihat, Yohanes memilih kata ini. Matius dan Lukas memilih orang yang hidup oleh pedang, mereka akan mati oleh pedang. Tetapi Yohanes memilih ini karena dia mendengar secara langsung bagaimana Yesus berkata, momen kritis itu kalaulah boleh, lalukanlah cawan ini
tetapi bukan kehendakku, kehendak-Mu lah ya Tuhan. Dan juga Yesus sedang mengingatkan Petrus. Saudara masih ingat bagaimana Petrus dan murid-muridnya bersaing ingin menjadi orang yang duduk di kiri kanan memerintah dengan Yesus, betul? Lalu Yesus berkata, kamu siap gak minum cawan yang akan kuberikan, yang aku minum? Mereka bilang, siap. Ya, kamu memang siap cawan yang kuberikan kepadamu, yaitu cawan waktu perjamuan kudus terakhir itu. Tapi cawan kematian yang aku tanggung kamu gak akan siap. Jadi Yesus mengingatkan Petrus dan dicatat oleh Yohanes. Kita lanjut dikit lagi di ayat 12. Yesus di hadapan Hanas, Petrus menyangkal Yesus. Siap-siap? Ya, sama-sama ayat 12. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Jadi dengar baik-baik. Yesus ditangkap dan dibelenggu bukan karena Yesus enggak mampu, tetapi karena apa? Dia memberikan dirinya untuk ditangkap dan dibelenggu. Sekali lagi, bukan karena prajuritnya hebat, tetapi karena Yesus memberikan dirinya ditangkap dan dibelenggu. Makanya nanti kita akan temukan pembelaannya. Bahkan ketika dia mati di atas kayu salib, dia bukan mati karena siksaan itu. Dia mati karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Makanya dia bilang apa? Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku. Jadi dia ditangkap, dibelenggu karena dia mau. Karena tidak ada yang bisa belenggu dia. Saudara masih ingat film Superman? Ketika dia datang mau diadili, ada ya film Superman dia diadili. Terus jadi mau datang di borgol dan dilepaskan. Dia bilang, kamu tahu bahwa tidak ada satu besi pun yang bertahan. Yesus enggak ada satu belenggu pun yang bisa bertahan bagi dia. Gitu loh. Jadi dia itu dibelenggu karena keputusan dia. 13, lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas. Karena Hanas adalah mertua siapa? Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Saudara, Kayafas yang menjadi imam besar, tapi dia menjadi imam besar itu karena promosi dari Hanas. Jadi ceritanya gini Bapak Ibu Saudara, imam besar itu sebenarnya diangkat atas persetujuan juga dari Romawi. Kalau Romawi oke dan dia bisa jadi kaki tangannya, karena orang Romawi memperbudak orang-orang Yahudi. Tetapi gimana caranya? Kalau dengan paksa dia nggak bisa. Caranya dengan apa? Pemimpin agamanya. Sehingga melalui pemimpin agamanya semua orang ini diperbudak. Begitu loh. Nah Hanas pada waktu itu adalah sebelum Kayafas muncul. Hanas adalah kalau lihat sejarahnya dia ini imam besar yang punya pengaruh yang kuat kepada orang Yahudi. Tetapi dia tidak punya pengaruh atau tidak punya hubungan yang kuat dengan tentara Romawi. Lalu mengapa mereka mau kepada Hanas? Karena Hanas ini tanda kutip akan menghakimi Yesus dengan versi yang namanya Taurat. Sementara Kayafas karena dia sudah menjadi pasukan daripada atau bagian daripada pemerintahan Romawi, dia nggak bisa serta-merta langsung memutuskan. Harus dengan Romawi, makanya kita tahu Yesus diadili. Makanya mereka ini, para imam ini, orang-orang Farisi ini caranya lewat belakang ke Hanas dulu gitu loh. Itu jalan ceritanya. Dan Kayafaslah yang telah menjadi nasihat dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Coba lihat, ini pemikiran-pemikiran daripada Kayafas. Lanjut. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Kira-kira siapa itu seorang murid lain? Yohanes, betul. Ya, tidak dicatat, tetapi itu pemikiran terbesar itu adalah Yohanes. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Dia masuk. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar, yaitu siapa? Yohanes. Kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga itu lalu membawa Petrus masuk. Lihat ya, masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus. Perempuan penjaga pintu harusnya laki-laki.
Tapi ini menarik, ada yang bilang karena itu ya nantilah kita bahas. Orang bilang nanti soal gender dan segala macam, tetapi memang pada waktu itu perempuan harusnya laki-laki. Tadi ada yang bilang perempuan ini adalah penyampai, pembawa berita, bukan penjaga pintu. Pembawa berita perempuan ini sebenarnya begitu ya. Dikatakan seperti ini, bukankah engkau juga bersama murid orang, bukankah engkau juga murid orang itu? Apa jawab Petrus? Bukan. Bukan. Kira-kira bagaimana dia? Bukan. Oh. Sementara itu, lihat ya, perempuan yang pertama. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang apa? Api arang. Sebab hawa dingin waktu itu dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Gitu ya. Ada Petrus di sana menghangatkan diri. Maka mulailah imam besar menanyai siapa? Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Siapa yang murid-muridmu? Siapa yang bersamamu? Oh, waktu didengar itu pasti Petrus, jangan sampai Yesus bilang, itu ada satu itu ya. Itu ada satu. Tapi lihat baik-baik. Di ayat yang mana tadi? Di ayat yang ke-9, Yesus sudah bilang apa? Dari mereka yang kau serahkan kepadaku tidak seorang pun kubiarkan binasa. Yesus bisa bilang aja, itu muridku, betul? Tapi tidak. Itu loh. Ayat 20 jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah ibadat dan bait Allah. Tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Hebat Yesus. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyalah mereka tanyalah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang kukatakan. Tanya. Jadi maksudnya Yesus bilang apa? Kalau mau tahu. 22, ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ apa? Menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Wah, saya yakin yang nampar ini bukanlah termasuk golongan yang pergi ke Taman Getsemani untuk tangkap Yesus. Karena apa? Dia akan berani tampar, karena sudah lihat, orang ini penuh kuasa. Dikembalikan telinganya Malkus. Wow. Begitukah jawabmu kepada imam besar? Dia yang tidak tahu bahwa yang dia tampar itu adalah imam besar di atas segalanya. Dan lihat betapa rendah hatinya dia. Nah, saya membayangkan Kitab Ibrani berkata imam besar yang kita punya yaitu siapa? Yesus. Kita sama dengan imam kita. Saya yakin dia tampar Yesus. Kau gak sopan sama imam besar saya. Saya yakin itu nular dari imam besarnya. Jadi imam besarmu akan mewariskan karakter bagi hidupmu. Makanya hati-hati. Dia tampar, jawab Yesus kepadanya. Lihat apa jawaban Yesus. Begitu berhikmat. Dia bisa kontrol emosinya. Keren ini Yesus. Lihat dia bilang apa. Jikalau kata-kataku itu apa? Salah, tunjukkanlah salahnya. Tapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Keren banget. Betul? Kalau Yesus, kalau kita mungkin seperti dengan emosi kita, ditiup aja orang ini, selesai. Tapi dia bisa kontrol emosinya. Tuhan, saya mau belajar sepertimu dalam kondisi tertekan seperti itu. Itu sebabnya saudara memaknai Filipi pasal 2 yang dikatakan, dia meninggalkan kealahannya dan mengambil rupa seorang apa? Manusia. Tuhan.
Luar biasa. Bagaimana dia setel itu dengan baik. Saudara, saya dulu sebelum saya bertobat, saya suka dengan mitologi Yunani, belajar dewa-dewa. Bagaimana dewa-dewa itu nggak bisa kontrol emosinya. Gitu loh. Yesus ini keren sekali. Gitu ya. Menurut saudara, apa jawaban yang nampar itu? Dia nggak bisa jawab. Luar biasa. Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Wow, saya yakin ini orang gak bisa tidur. 24, maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri, berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? 26. Ia menyangkalnya, katanya, bukan, kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Oh, ketahuan, kamu orangnya. Kan gelap itu di Taman Getsemani, betul? Jadi Petrus itu punya kesempatan untuk apa? Berbohong. Nah, hati-hati orang yang suka dalam kegelapan. Akan cenderung berbohong. Gitu loh. Bukan. Tapi dia bilang apa? Kau orangnya. Kau yang potong telinga Malkus. Bukan. Aku lihat, aku ada di situ. Malkus itu saudaraku. Gitu loh. Jadi dia gak bisa ngelak lagi. Gak bisa ngelak. Saudara, harusnya di sini dia sudah kapok, betul? Tapi lihat apa yang terjadi. Kita baca lagi. 27. Maka Petrus menyangkalnya pula dan ketika itu berkokoklah ayam. Sampai 3 kali. Ada. Memang menarik. Saudara, kan ada Yohanes di sana, betul ya? Dan dia mencatat ini dengan detail. Karena kan dikatakan di sana dia sama-sama dengan itu. Saya mencoba membayangkan dengan pribadi saya sendiri. Bagaimana respon Yohanes melihat Petrus ketika dia menyangkal 3 kali. Waktu ayam berkokok. Di film-film Yesus yang kita nonton, ketika dia berkata yang terakhir kali bukan, ayam berkokok, apa yang kita lihat di filmnya? Petrus menangis, dia berpaling dan dia lari. Gitu loh. Saya membayangkan bagaimana hubungan Petrus dan Yohanes pada waktu itu. Saya membayangkan. Dari sudut member care, dari sudut kepedulian. Gitu loh. Dari sudut kepedulian. Bukan, saya yakin Yohanes gak kayak gini. Tuh kan, memang dari awal Yesus sudah bilang, kau akan sangkal dia 3 kali. Kau itu memang. Tidak. Saya besar pemikiran saya bahwa Yohanes tidak akan menghakimi Petrus dengan kejatuhannya. Kita harus memilih sikap seperti itu. Kalau kita tahu seseorang akan jatuh dan kita saya bilang juga apa? Bilang memang kau itu? Oh, no. Tetapi ambillah sikap empati. Kita lanjut sedikit lagi. 28. Mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih apa? Pagi. Ingat, ini dari malam. Malam hari, ya. Sampai pagi. Rabu, ini masuk hari Kamis. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri. Sebab mereka hendak makan Paskah pada hari Jumat. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya,
Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Oh, oke. Karena memang tanda kutip pada saat itu pengadilan Romawi akan menghakimi orang-orang yang ada di bawah jajahan Romawi yang melakukan kejahatan. Tetapi dalam hal keagamaan itu diserahkan kepada imam besar. Gitu loh. Jadi ada dua. Makanya dibawa dulu ke imam besar, baru dibawa ke sini. Dan mereka bilang dia ini melakukan kejahatan. 31, kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Nah itu. Kata orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Jadi ceritanya mereka mau ngambil kambing hitam. Kami mau orang mati, tapi jangan dengan tangan kami. Coba bayangkan. Jahatnya konspirasi itu. Gitu loh. Dia mau bunuh orang lain tetapi pakai tangan orang lain. Seseorang pakai tangan orang lain bukan dengan tangan dia. Dan mereka pilih harinya. Karena ini mau menjelang Paskah. Dengar baik-baik, di balik settingan mereka itu ada settingan Tuhan. Karena Yesus adalah anak domba yang harus mati dikorbankan. Ayat 32, demikianlah hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya itu untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Coba dengar baik-baik, dari awal Yesus dikatakan bahwa anak manusia dikatakan akan diserahkan, diadili, disiksa dan akan mati. Dikatakan demikian dan ini adalah penggenapannya. Yohanes melihatnya. Makanya dikatakan supaya genaplah firman Yesus. 33. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Jadi gini ceritanya Bapak Ibu Saudara. Ini adalah gedung pengadilan. Mereka nggak masuk ke sini orang-orang Yahudi karena persiapan untuk Paskah, mereka tidak mau najis. Karena gedung pengadilan ini itu kategori najis. Jadi kalau mereka najis nanti nggak bisa Paskah. Jadi mereka dari jauh, oh gitu loh. Nah paham ya, jadi mereka tidak ada dalam pengadilan itu. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Ingat ya, tanda tanya. 34, jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Wah, keren banget. Dia tahu pilih kata, luar biasa. Gitu ya. Jadi Yesus pemain di dalam cerita ini, dia bukanlah objek. 34, jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Lihat, dia korek. Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu? Saudara, ini menarik. Saya jelaskan dulu. 34, jawab Yesus itu tadi dari hati atau dari, ingat, sumbernya dari hati atau dari telinga yang didengar orang lain. 35, kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Ingat ya, dia bertanya dan Yesus berkata, engkau mengatakan aku raja. Yesus jelaskan, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. 30. Jadi waktu Yesus, ingat baik-baik, Yesus ketemu, dia tahu lawan bicaranya dan dia berbicara dengan baik. Jadi dia enggak ngomong gini, 1 tambah 1 sama dengan 2, enggak. Tetapi Yesus menjawab semua pertanyaan itu,
membuat semua yang bertanya ini berpikir dan melihat siapa Yesus sesungguhnya. Gitu loh. Yesus menjawab tentang identitasnya, semuanya. Coba dari awal, akulah dia. Terus waktu ditanya tentang apa yang kau lakukan, dia menceritakan tugasnya sama seperti di ayat 34 itu ketika Pilatus bertanya kepada dia, kau raja orang Yahudi, dan dia bertanya kepada hati daripada si Pilatus ini. Jadi apa yang kau dengar? Apakah yang kau dengar? Apa kata hatimu? Baru dia bilang, kerajaanku bukan dari dunia. Oh, jadi kau seorang raja. Jadi Yesus tahu level dengan siapa dia bicara. Makanya Pilatus itu respect dengan dia. Jadi kau raja. Gitu loh. Dan Yesus bilang, pasukanku bukan dari dunia ini. Wow. Dan dia closingnya mantap sekali. Dia ceritakan tentang apa, lihat. Untuk itulah aku lahir. Keren. Keren banget. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang apa? Kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Pilatus ini mendengar hal itu. Dan dia bertanya. Ayat 38. Kata Pilatus kepadanya. Apakah kebenaran itu? Apa kebenaran itu? Dia menjadi tertarik. Mengapa dia tertarik? Karena dia pikir, kenapa ada orang yang mau sampai mati untuk kebenaran ini? Ya Allah. Saya akan stop sampai di sini. Di pertemuan berikutnya saya akan jelaskan tentang Pilatus dan kehausan dia tentang kebenaran. Sebelum kita lanjut tentang Yesus dihukum mati. Ada sebuah peristiwa tentang Pilatus yang perlu kita pelajari sama-sama. Saya stop dulu di sini. Ada beberapa poin penting yang kita temukan tadi dari pembelajaran hari ini sebagai kesimpulan. Yang pertama adalah apa kebiasaan kita? Kebiasaan kita. Kebiasaan kita menjadi identitas kita. Kalau kebiasaanmu buruk, maka identitasmu akan menjadi buruk. Seperti Yudas Iskariot menjadi Yudas pengkhianat. Kebiasaan Yesus yang baik berdoa dan punya tempat, gitu loh ya. Lalu yang kedua yang kita bisa pelajari yaitu tentang identitas Kristus. Di sini dia berkata tentang dialah Yahweh Elohim. Dia berkata ego, eimi ego, akulah aku, akulah dia. Sepanjang perjanjian lama, makanya bangsa Israel tidak berani meneruskan namanya. Karena waktu Allah ngomong begitu kepada Musa di atas gunung, kita tahu peristiwanya. Betul? Ketika Allah datang dalam kemuliaannya, petir, ada guru, ada api, betul? Ada awan gelap, membuat semua orang takut. Makanya waktu Yesus muncul dengan itu, sampai semua takluk, mundur, dan jatuh. Yang ketiga, yang kita belajar juga dari sini adalah dengan siapa kita berdiri. Dengan siapa kita berdiri. Yudas berdiri dengan para imam dan pasukan yang berkhianat. Dan dia jatuh oleh kekudusan Tuhan. Petrus, Yohanes, dan Yakobus berdiri bersama dengan Yesus. Dan kekudusan itu menjaga mereka. Yang keempat, kita belajar pula bahwa Yesus itu adalah Allah yang setia. Dan dia menjagai semua orang sehingga berkata tidak ada yang satu orang pun yang binasa. Lihat, even Petrus tidak binasa. Walaupun Petrus menyangkal Yesus, tidak binasa. Dia ini adalah bagian yang diserahkan oleh Allah kepada kepada Yesus. Tetapi Yudas bukanlah bagian daripada orang-orang yang diserahkan kepada Yesus. Yang kelima, kita belajar tentang komunikasi. Bagaimana Yesus bisa berkomunikasi dengan orang yang tepat. Dia tahu levelnya. Sehingga ungkapan atau jawaban Yesus ini tepat pada sasaran dan mengubah orang yang bertanya kepada dia. Yang kelima, kita belajar juga tentang emosi. Bagaimana mengendalikan emosi.
Bagaimana Yesus bisa tetap menjawab dengan luar biasa di tengah-tengah semua tekanan, tamparan, di tengah-tengah semua deraan yang dia alami. Yang terakhir, kita belajar dari hal ini, yaitu bagaimana Yesus di dalam kondisi tertekan pun dia tahu destiny, tujuan hidupnya. Ada orang dalam tekanan dia hilang tujuan hidupnya, tapi Yesus tidak. Dia berkata kepada Pilatus, aku lahir untuk hal itu. Dan aku datang untuk hal itu. Dan aku menceritakan tentang kebenaran itu. Kiranya Bible Study malam hari ini menolong kita untuk semakin bergantung dan hidup seperti Yesus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Ajaib. Wonderful Jesus. Luar biasa. Kami menemukan pribadi Yesus yang luar biasa malam hari ini. Terima kasih ketika Engkau selesai dengan dirimu di Taman Getsemani dan menyerahkan semuanya kepada Bapa. Kami bisa melihat manusia kedagingan Yesus. Dalam tekanan, dia tetaplah Allah yang menunjukkan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami untuk belajar berserah kepadamu ya Allah Bapa. Supaya bukan dengan daging kekuatan kami. Karena kami akan gagal, kami akan jatuh. Bahkan kami bisa menjadi bilangan orang-orang yang menyangkal Tuhan seperti Petrus. Tuhan tolong kami. Kami bersyukur karena Petrus sebelum menyangkalmu, Engkau sudah memproteksi dia, melindungi dia. Engkau menjagai dia. Dan Engkau memberi kesempatan bagi dia. Tuhan kami berdoa, supaya tidak ada seorang pun di antara kami yang oleh karena tekanan hidup, kami menyimpang dari tujuan Tuhan. Yang oleh karena tekanan hidup, kami berseberangan menjadi seteru Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, dalam tekanan hidup seberat apapun, biarlah kami terus ada di dalam-Mu. Biarlah kisah firman Tuhan ini terus berbicara kepada hati kami. Yesus, mari berbicara lebih dalam, sehingga firman Tuhan ini mengubahkan kami semua yang mendengarkannya. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.